Ya, salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau belajar cara khusus di minggu ini, yaitu hidup dan mati untuk Tuhan. Sebenarnya kalau kita lihat dari konteks perikop dari Roma pasal 14, mulai ayat 1 sampai 12 itu, sebenarnya intinya itu berbicara tentang jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Oleh karenanya, kita diajar bagaimana supaya kita tahu bahwa hidup dan mati kita itu milik Tuhan. Artinya begini, Bapak Ibu, intinya begini. Setiap kita di dalam Tuhan, kita harus tahu, kita harus sadar bahwa sekecil apapun tindakan kita, sekecil apapun perbuatan kita, baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama, terhadap diri sendiri, kalau Bapak Ibu baca di perikop itu, Tuhan katakan, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saatnya akan tiba, kita akan mempertanggungjawabkan itu semua. Oleh karenanya kita perlu diberi pengertian pemahaman, baik pada waktu kita hidup ini dan mati kita untuk Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu akan minta pertanggungjawabannya. Ayo kita baca mulai dari ayat 7 deh, sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8, 1, 2, 3 ya. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Perhatikan ya. Untuk apa? Supaya kita hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Untuk itulah Kristus telah mati atau telah menebus kita. Dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. 1, 2, 3 ya, ayat 10. 1, 2, 3 ya. Perhatikan ini ayat 11. Karena ada tertulis demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat 12, ayat bersama-sama. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi intinya sebenarnya di situ. Setiap kita, siapapun kita, tiba saatnya kelak ketika Yesus datang akan mempertanggungjawabkan seluruh tindakan kita, perbuatan kita, pikiran kita, hati kita, sikap kita. Nggak ada yang terlepas. Oleh karenanya, sebenarnya intinya dikatakan demikian, jangan menghakimi loh. Karena sekecil apa penghakimanmu, sekecil apa resehmu terhadap orang, bahkan seperti apa tindakanmu terhadap dirimu sendiri, terhadap Tuhan, nanti engkau diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu engkau harus tahu bahwa hidup dan matimu itu sebenarnya untuk Tuhan, saudara. Oleh karenanya kita perlu belajar. Amin. Amin, saudara. Supaya kita bisa bertumbuh dewasa dalam Tuhan, kita harus belajar, kita harus mengerti ini. Nah, ada beberapa hal yang mau kita lihat. Ciri orang yang mau hidup dan mati untuk Tuhan. Ada. Nanti kita akan lihat apakah orang ini benar-benar dia hidup untuk Tuhan atau bukan, atau hanya untuk diri sendiri. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam ayat 8b dikatakan menyadari bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Ciri yang pertama yang terlihat dari seorang yang mau hidup dan mati untuk Tuhan adalah menyadari dan mempercayai bahwa hidup mereka bukan milik mereka pribadi, tapi milik Tuhan. Alasannya jelas karena hidupnya telah ditebus oleh darah Yesus dan harganya telah lunas dibayar. Di dalam ayat B dikatakan, jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu, susah bagi kita untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Susah bagi kita untuk berserah diri kepada Tuhan sepenuh kalau kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini sepenuhnya milik Kristus. Susah. Tetapi kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini, bahkan semua apa yang ada pada kita, itu adalah milik dan kepunyaan Kristus, akan sangat mudah bagi kita berserah kepada Tuhan
dan mengikut dia. Sangat mudah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita ini telah ditebus. Next. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata demikian, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Di dalam Alkitab dikatakan kita yang telah terjual di bawah kutuk dosa, tapi oleh karena kasihnya Allah mengorbankan Kristus di kayu salib untuk menebus kita dari semua hutang dosa kesalahan pelanggaran itu, dan harganya telah lunas dibayar melalui darah Kristus, sehingga hidup kita sepenuhnya menjadi milik Kristus. Jadi kita bukan milik kita pribadi lagi, saudara. Kita harus paham itu. Paulus sangat memahaminya. Itu sebabnya kepada jemaat di Galatia, dia berkata seperti ini. Galatia pasal 19b. Aku telah disalibkan dengan Kristus, ayat 20. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu pengakuan Rasul Paulus. Jadi Paulus itu katakan begini, sebenarnya aku ini sudah mati. Karena apa? Karena dosa. Tetapi aku hidup karena apa? Karena Kristus menebus aku dan menghidupkan aku. Itu sebabnya kalau aku hidup sekarang, kehidupan yang aku hidupi ini, dikatakan demikian, adalah karena anak domba Allah. Hidup karena iman kepada Kristus. Yang kuhidupi ini adalah kehidupan di dalam Kristus. Artinya begini, Kristus yang memerintah dari dalam kehidupannya. Itu maksudnya. Jadi kalau Paulus itu hidup, dia berkeinginan, dia berkemauan. Bukan lagi keinginannya, bukan lagi kemauannya, tetapi keinginan Kristus yang nyata di dalam dirinya, itu yang diikuti sama dia. Itu maksudnya Bapak Ibu. Dan itu dalam perjalanan hidupnya, di dalam pelayanan-pelayanannya ditunjukkan. Salah satu seperti yang pernah saya sampaikan. Waktu Paulus dan Silas didoakan para tua-tua di Yerusalem, sebenarnya roh itu berbicara setelah mereka doa puasa itu, supaya Paulus dan Silas ini memberitakan Injil ke Asia Kecil. Tapi dalam perjalanan, dalam sebuah penglihatan, kata Alkitab, waktu dia tidur, lalu di dalam mimpi dia lihat orang-orang dari Makedonia melambaikan tangan memanggil Paulus supaya datang ke Makedonia. Makedonia itu kalau sekarang Eropa. Dan karena Paulus tahu itu adalah panggilan dari Tuhan, sehingga dia mengikutinya. Itu salah satu contoh. Bahwa Paulus itu tidak lagi mengikuti keinginannya. Tapi benar-benar apa yang dikatakan, dia mengikuti apa yang menjadi keinginan pribadi yang ada di dalam dia. Siapa yang ada dalam dia? Kristus. Kristus mau dia ke Makedonia. Sekalipun waktu di awal mereka didoakan, dikatakan jalurnya Asia Kecil. Tetapi dalam perjalanan, Tuhan melihat orang-orang Makedonia lebih membutuhkan pemberitaan Injil itu saat itu. Paulus dipanggil, dibelokkan. Bisa saja dong Paulus berdebat. Benar gak Bapak Ibu? Sangat bisa. Bisa saja dia berkata demikian, enak aja ini sudah hasil keputusan dari sana, kita sudah doa puasa untuk ini, pokoknya kita ke Asia Kecil. Kalau Paulusnya yang muncul. Tapi karena Kristusnya yang muncul, yang ada di dalam dia, sehingga Alkitab menceritakan babak baru. Bahwa Paulus mengikuti tuntunan roh yang diterima untuk masuk ke Makedonia. Dan saudara tahu, kota yang pertama sekali mereka injak ketika mereka ke Makedonia adalah Filipi. Dan ketika mereka penginjilan pelayanan di sana, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ada seorang tukang sihir yang bertobat. Oleh karenanya mereka ditangkap, digebukin, masuk ke dalam penjara, saudara. Itu luar biasa. Tapi apakah dengan demikian Paulus lalu bersungut-sungut? Enggak. Ingat, karena dia sadar, dia tahu hidup dan matinya itu adalah milik Kristus. Amin, saudara. Amin. Jadi kita harus tahu, kita harus paham. Supaya kita bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan.
Supaya kita bisa berserah kepada Tuhan, kita harus mengerti, harus tahu, mulai saat ini, di awal tahun ini sampaikan kepada kita, bahwa hidup kita ini, semua yang ada pada kita, itu adalah kepunyaan Kristus. Yang ngerti katakan amin. Ciri yang kedua, siap menderita bagi Kristus. Orang yang mau hidup dan mati untuk Kristus itu, ciri yang kedua, mereka siap menderita bagi Kristus. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12, Paulus menulis begini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kalau terjemahan lain berkata demikian, setiap orang yang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka akan menderita aniaya. Kata aniaya di sini diterjemahkan luas ini. Mengalami penderitaan-penderitaan, mengalami persoalan dihadapi mereka secara daging maksudnya. Nah, ayat 3, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Next. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ini yang menjadi nasihat Paulus. Dikatakan orang yang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu, atau kalau kita bahasakan dengan tema kita sekarang, orang yang mau bertumbuh dewasa dalam Kristus itu, mereka harus rela siap menderita. Nanti penderitaan seperti apa, nanti akan saya jelasin. Nah, orang yang mau hidup untuk Tuhan pasti siap menderita. Mereka tidak hanya senang menerima berkat-berkat jasmani dari Tuhan, tetapi mereka juga mau menghormati Tuhan dan menjalani proses hidup dari Tuhan. Mereka tahu bahwa orang-orang percaya kepada Yesus tidak hanya dipanggil untuk percaya saja, tetapi juga untuk menderita. Itu kata firman. Kepada jemaat di Filipi, dia berpesan begini, next. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Itu panggilan orang percaya. Itu panggilan orang yang mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu panggilan orang percaya yang mau bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Kristus dan mau sungguh-sungguh, Bapak Ibu, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kita siap menderita. Menderita dalam hal apa? Penderitaan itu kan sebenarnya relatif, Bapak Ibu. Ada kadang-kadang kita lihat orang yang hidupnya begitu senang, begitu sukacita, begitu memiliki segalanya. Tapi sebenarnya dia menderita. Karena apa? Batinnya. Batinnya menderita. Jadi menderita yang dimaksud di sana, ada yang dimaksud sana tidak harus saudara digebukin, enggak. Tetapi di mana keinginan saudara bertentangan dengan keinginan Tuhan. Itu penderitaan paling dahsyat. Itu penderitaan paling dahsyat. Saudara melakukan sesuatu yang kita tidak suka itu menderita enggak? Menderita enggak? Itu penderitaan jauh lebih dahsyat itu daripada saudara digebukin. Kalau saudara hanya digebukin, saudara, luka-luka diobati segala macam, hati saudara damai, tenang. Dalam keadaan begitu saudara bisa tidur nyenyak loh. Ngorok lagi mimpinya kemana-mana, ya enggak? Tapi coba kalau batin saudara enggak tenang. Boleh terlihat tubuh kita, fisik kita sehat. Bisa bermalam-malam, bisa berhari-hari. Kita enggak tidur, gelisah melulu. Saya mau katakan itu penderitaan yang paling dahsyat. Itu yang dikatakan hidup segan mati tak mau. Hidup segan mati segan juga. Itu saudara. Oleh karena apa? Yang dia inginkan begini, tapi yang datang yang lain. Oh, itu penderitaan saudara. Kalau kita benar-benar tidak memahami bahwa kita adalah hidup dan matinya milik Kristus dan punya komitmen bahwa kita hidup dan mati kita untuk Kristus, gak gampang itu. Tapi saya mau beritahu, proses kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka ada di sana.
Kalau enggak, ada kemungkinan kekristenan kita itu kekristenan imitasi. Tapi kalau saudara menang di sini, saudara ngerti bahwa saudara telah ditebus oleh darah Kristus dan harganya telah lunas dibayar. Dan saudara tahu bahwa hidup dan mati saudara sebenarnya adalah untuk Tuhan. Saudara akan tenang saja, akan bersuka cita. Boleh searching tentang akhir hidup ke-12 murid Yesus. Ke-12 itu termasuk di sana Matias menggantikan Yudas. Boleh saudara searching. Hanya satu di antara mereka itu yang mengakhiri hidupnya bisa dikatakan dengan agak lanjut usia. Siapa itu? Rasul Yohanes. Lainnya itu semua mati martir. Ada di antara mereka kayak Paulus itu saudara, kepalanya dipenggal di kerajaan Roma. Petrus, dia disalibkan oleh permintaannya, disalibkan kepalanya ke bawah. Semuanya. Thomas di India juga dianiaya habis-habisan. Orang-orang percaya mula-mula banyak yang diadu di gladiator. Dibakar, disalibkan lalu dibakar hidup-hidup dari bawah. Tapi di atas salib itu, tengah api berkobar dari bawah, mereka bisa nyanyi, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Keputusanku mengikut Yesus dan tidak akan pernah berbalik. Mereka tersenyum, mereka senang, sekalipun mereka meregang di salib itu, api dari bawah. Kenapa? Karena mereka tahu hidup mereka milik Tuhan. Amin. Mereka tahu dan mereka pasrah hidup mati mereka untuk Tuhan. Tapi orang-orang yang belum menang dengan dirinya sendiri, jangankan disalib, digantung di salib. Jangankan dibakar, uang beli garammu aja kurang, kau sudah bersungut-sungut sama Tuhan. Pemasukan saudara aja merosot bulan ini, engkau sudah ngomel sama Tuhan. Karena apa? Karena engkau berperang dengan keinginan dagingmu. Kau berperang dengan kesukaanmu dan kesukaan Tuhan. Saudara pikir kalau saudara mengikuti jalan Tuhan, Tuhan tidak sanggup menghidupi saudara. Salah saudara. Pemikiran seperti itu salah. Ada banyak sekali ayat-ayat dan bukti-bukti di dalam Alkitab, semakin orang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka akan semakin memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Dan mereka mengalami pemeliharaan Tuhan yang sejati. Amin. Amin. Halo? Berat kayaknya materi masuk tahun ini ya. Tapi kita harus belajar. Kenapa? Karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan ingat, hanya orang dewasa yang mendapatkan kepercayaan yang besar. Halo? Dan Tuhan membawa kita next level. Tuhan sedang menyediakan yang terbaik, terbesar bagi kita. Tapi untuk sampai ke sana, Tuhan mau mendewasakan kita dulu. Dimulai dari mana? Dari pemikiran kita. Kita harus menang di situ. Hati kita. Amin. Oleh karenanya kita beri hati kita untuk belajar Bapak Ibu. Dan kita harus tahu, kita punya komitmen bahwa hidup dan mati kita itu untuk Tuhan. Next. Yang ketiga, mau menyangkal diri. Di dalam Matius 16 ayat 24, Yesus berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Next. Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Next. Karena fokus orang yang mau hidup
untuk Tuhan bukan dirinya sendiri, maka penyangkalan diri bukan beban bagi orang-orang itu. Itu tidak menjadi beban. Hal ini sangat paradoks atau bertentangan dengan mereka yang mau hidup untuk diri sendiri atau kesenangan sendiri. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri selalu memikirkan kepuasan hasrat hatinya tanpa mempertimbangkan apakah tindakan tersebut menyenangkan hati Tuhan atau menyakiti hati Tuhan. Itu orang yang mau hidup untuk dirinya sendiri. Yang penting dia puas. Yang penting dia berkata ini, lega dah, udah dah, lega. Tanpa memikirkan hati Tuhan itu seperti apa. Tapi kalau orang yang mau hidup untuk Tuhan, yang pertama ada di pikirannya, kalau saya lakukan ini, seperti apa perasaan dia? Itu yang ada di hati. Apa sih yang dimaksud dengan penyangkalan diri, saudara? Penyangkalan diri itu sederhananya begini. Membatalkan selera kita demi selera dia. Itu sederhananya. Itu sederhananya. Kita tidak selalu mengikuti kemauan kesenangan kita itu demi dia. Nah, orang yang mau hidup dan mati untuk Tuhan, mereka pasti mau menyangkal diri. Pasti mau. Saudaraku, menurut saudara, anak Tuhan itu punya rumah baru, boleh enggak sih? Boleh enggak? Denra, punya rumah baru itu boleh enggak anak Tuhan? Boleh. Enggak salah. Dan itu masuk kepada kategori diberkati. Apalagi sekarang kan banyak peluang Bapak Ibu. Tidak hanya di Pontianak, di Putus Ibo juga ada BTN-BTN di mana kita bisa kredit. Benar ya? Apakah salah kita kredit? Kredit rumah untuk kita salah? Enggak. Yang menjadi salah itu begini. Demi kredit, kau tidak lakukan tanggung jawab untuk Tuhan. Saya paham? Saya ngerti? Kredit enggak salah. Saudara mau kredit rumah, atau bangun rumah sebagus mungkin, enggak masalah. Yang jadi masalah itu, kredit menjadi alasan untuk tidak mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Itu yang jadi masalah. Kita sudah belajar ya di tanggal 28 yang lalu ya, tentang hal itu ya. Akhirnya saudara membawa persembahan saudara kepada Tuhan, tapi yang picek. Bahasa Jawa itu. Matanya buta sebelah gitu loh. Bawa persembahan korban kepada Tuhan, tapi korbannya itu binatang itu picek, buta sebelah kata Tuhan. Timpang, penyakitan, korengan. Dan Tuhan berkata, kau jahat. Itu kejahatan kepada Tuhan. Selama saudara tidak terganggu hubungannya dengan Tuhan, saudara mau kredit, mau rumah, mau mobil, mau motor, mau banyak, terserah, nggak masalah. Selama hubunganmu dengan Tuhan tidak terganggu gara-gara itu. Amin. Bisa paham saudara? Tapi kalau jadi terganggu hubunganmu dengan Tuhan, itu yang dimaksud saudara harus menyangkali seleramu itu dulu. Prioritaskan dulu Tuhan. Ketika Tuhan lihat, saudara layak menerimanya. Tuhan pasti beri. Betul. Tidak usah mendahului Tuhan. Tuhan pasti sediakan. Kalau Tuhan lihat udah, ini saatnya. Siapapun tidak bisa menghalanginya. Betul saudara. Tidak usah hanya karena selera kita supaya kita kelihatan tampil lebih modis dari yang lain. Akhirnya mengorbankan persekutuan kita dengan Tuhan. Utamakan Tuhan dulu. Next. Yang keempat, yang terakhir, orang yang mau hidup dan mati untuk Tuhan itu, mereka mewariskan iman kepada keturunan mereka atau regenerasinya. Itu orang yang mau hidup dan mati untuk Tuhan. Mereka
memikirkan ini, mewariskan iman kepada keturunan mereka. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5, Paulus berkata begini kepada Timotius, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Artinya begini, iman yang ada di dalam Timotius itu adalah iman yang diwarisi dari, pertama dikatakan nenekmu Luis dan ibumu Eunike. Ibunya Timotius itu orang Yahudi, bapaknya orang Yunani. Lahirlah Timotius sebagai campuran dari orang Yunani dan Yahudi. Nah, tapi dia menjadi orang yang beriman kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya sepenuh untuk melayani Tuhan. Itulah yang dikatakan Paulus, aku mengingat itu. Kenapa Timotius memiliki itu? Paulus berkata, karena ibunya mewariskan kepadanya. Amsal 13:22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Next. Orang yang mau hidup dan mati untuk Tuhan selalu berusaha menanamkan dan mengimpartasikan value ilahi terhadap anak-anak mereka atau regenerasi mereka, karena mereka memikirkan masa depan anak-anak mereka di dalam Tuhan. Hati mereka lebih terarah terhadap hal-hal rohani daripada hal materi. Next. Mewariskan materi adalah hal yang baik dan merupakan tanggung jawab seorang orang tua terhadap anak-anak mereka. Tapi orang yang mau hidup dan mati untuk Tuhan akan lebih mengutamakan nilai-nilai rohani daripada materi. Sebab orang yang hidup untuk Tuhan sangat memahami bahwa kelimpahan harta tanpa pengenalan akan Tuhan adalah sia-sia. Jadi kalau orang menyadari hidupnya milik Kristus seutuhnya dan mereka mau hidup dan mati untuk Tuhan, mereka pasti memikirkan regenerasi. Mereka tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri. Itu sebabnya mereka persiapkan, itu sebabnya mereka memikirkan, nanti kalau saya sudah tidak ada, anak saya ini jadi apa di dalam Tuhan. Tentu sekali lagi, mewariskan harta itu, kekayaan itu hal yang baik. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi dengar, orang memiliki harta tanpa pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya sia-sia, tapi itu bisa membawa dia kepada kebinasaan. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya ingatkan kita. Ada hal yang jauh lebih berharga daripada sekedar harta materi yang kita wariskan kepada anak kita. Kalau Bapak Ibu punya anak 2, lalu mereka tidak diwariskan iman, dari sekarang, Bapak Ibu dipanggil Tuhan, mereka 2 bisa bunuh-bunuhan. Karena apa? Berebut harta. Tapi kalau Bapak Ibu punya anak 2, diwariskan iman, dan ada harta menyertainya, mereka akan tetap hidup rukun, bahkan mereka akan pikirkan bagaimana melalui harta ini mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka akan pikirkan bagaimana melalui harta ini supaya banyak jiwa dijangkau, dibawa kepada Kristus. Tapi kalau mereka tidak mengenal Tuhan, mereka akan pikirkan bagaimana dapat bini lebih dari 2 lagi. Oleh karenanya orang yang mau hidup dan mati untuk Tuhan, mereka memikirkan masa depan, regenerasi mereka secara rohani. Kepada beberapa pengerja kita saya pernah berbicara, di era kita aja sekarang lihat betapa gilanya medsos ini. Bagaimana kalau kita sudah tidak ada dan anak-anak kecil ini nanti bertumbuh remaja dan juga menjadi dewasa? Kira-kira seperti apa? Kita bisa bayangkan seperti apa yang terjadi. Tapi itu bisa diantisipasi dengan cara apa? Mewariskan nilai-nilai rohani, nilai iman kepada mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, khususnya orang-orang tua, saya selalu ingatkan, saya selalu arahkan, saya selalu ajarkan. Arahkan anak kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik. Jangan bilang begini, alah emang dari gereja datang nasi. Enggak. Tapi di gereja mereka diajar untuk takut Tuhan. Di gereja mereka diajar untuk mengenal Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, kalau orang mengenal Tuhan dengan benar, itu akan mengubah segalanya dalam hidup mereka. Pemalas bisa jadi rajin. Yang miskin bisa jadi kaya. Karena apa? Jadi rajin dia bekerja. Yang bodoh bisa jadi pintar. Kenapa? Karena sekarang mereka
Rajin belajar, tidak nyontek melulu lagi. Karena apa? Takut Tuhan. Mau nyontek pikir, mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang yang jahat dan orang baik. Akhirnya gagal tidak nyontek. Supaya bisa jawab, akhirnya belajar. Itu kalau orang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Itu kalau orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka akan bekerja keras. Tapi kalau orang tidak di dalam Tuhan, kekayaan menggunung pun bisa selesai dalam 1-2 tahun. Akhirnya jadi melarat. Oleh karenanya, yuk Bapak Ibu, mari pikirkan dan sadari bahwa hidup kita ini milik Kristus. Dan ambillah komitmen untuk mau hidup dan mati itu untuk Tuhan. Ciri-cirinya, sadari bahwa hidup kita milik Kristus. Yang kedua, rela menderita, menyangkal hidup, menyangkal diri, dan juga mewariskan iman kepada regenerasi kita. Kalau kita hidup dalam hal seperti ini, saya percaya kita akan bertumbuh dewasa. Semakin kita taat kepada Tuhan, semakin cepat proses pertumbuhan dewasa kita, semakin cepat kita mengalami segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan. Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya dan mau katakan amin.